Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi ja'ala hadha al-yawma min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wasta'inuhu innahu khairul mu'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin arsalahu rahmatan lil mu'minin wa hujjatan lil hajidin wa hujjatan lil jahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhan nas aw ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. i'lamu anna hadha al-yawm yawm 'azim. Faqala ta'ala ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang terhormat, alhamdulillah kita bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang berfaedah, nikmat yang tiada tara bandingnya, tak putus-putusnya, tak henti-hentinya siang dan malam. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah Allah persembahkan kepada kita. Pada pagi yang tenang dan damai ini, kita hadir di rumahnya yang suci ini dalam rangka itu melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah sholat Idul Adha yang kita kerjakan pada hari ini tentu saja mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang seluruh kehidupannya kita jadikan teladan buat kita. Dan mudah-mudahan harapan kita kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam selepas maghrib kita mendengar gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang dan membahana di alam raya ini, membuat hati kita menjadi luluh dan leleh. Kita ingin kembali ke peraduannya, kita ingin kembali berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dekapan Allah dan pelukan Allah yang tak bertara. Di hadapannya kita begitu kecil, sirna mendebung
Di hadapan Allah tentu saja kita sia-sia agung, tidak ada apa-apanya. Takbir, tahmid dan tahlil membuat hati kita gemetar dan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari di mana kita berhias dan bersolek dengan amalan-amalan kebajikan, dengan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho dengan kita. Salah satunya itu pelaksanaan Aidul Kurban atau penyembelihan hewan kurban, yang itu merupakan salah satu yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memperingati hari raya Idul Adha, tentu saja ingatan kita kembali ke belakang. Ada sosok yang kita teladani, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan tentu saja kita mengetahui dari sejarah bahwasanya beliau saat akhir tentu saja dalam keadaan di masa tirani yang zalim, yang lalim, raja yang bengis, yaitu Raja Nambus, sehingga kelahirannya harus berada di tempat yang tersembunyi di sebuah gua. Lalu dalam perjalanan hidupnya di masa-masa kecilnya, dia begitu cerdas dan sampai remaja dia berusaha untuk mencari siapa Tuhan. Ketika ia melihat cahaya bintang di malam hari, ia menyangka itu adalah Tuhan. Kemudian di waktu yang lain melihat rembulan bersinar lebih terang dari cahaya bintang, dia menganggap ini adalah Tuhan. Lalu di waktu yang lain ketika siang hari dia melihat matahari berpencar, yang cahaya yang memancar jauh lebih terang dari bintang dan dari rembulan, ini adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya Allah yang memberitahu bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika remaja yang berhadapan dengan sebuah tirani yang sangat zalim, sempat diriwayatkan ia sempat menghancurkan berhala-berhala dengan kapaknya. Ada sebuah 73 berhala yang dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan memang ketika itu ayahnya sendiri azab seorang pembuat patung. Bahkan ketika Nabi Ibrahim kecil sempat juga menjadi orang yang ikut menjajakan dan menjual patung-patung Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu. Saudara hadirin sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia sampai dibakar dalam kobaran api. Tapi tentu saja Allah Maha Segala dan Maha Kuasa. Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman." Nabi Ibrahim merasa tenang dan nyaman dan selamat dalam panggangan atau kobaran api pada saat itu. Saudara hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian sampai 80 tahun usia yang sangat tua dan sudah uzur, ia belum dikaruniai anak. Kemudian pada akhirnya singkat kisah setelah ia dikaruniai seorang anak, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Tentu saja anak boleh meminta, anak boleh berdoa, boleh berakap di hadapan Allah. Anak semata wayang buah hati si biring tuang, pemuas mata memandang. Kemudian Allah perintahkan anak semata wayangnya untuk dikurbankan atau untuk disembelih. Inilah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah, orang yang sangat dicintai Allah. Betapa tidak, jangankan harta, anak semata wayangnya, anaknya sendiri, kalau Allah memintanya maka ia akan berikan. Pada saat itu saudara hadirin dan salat Idul Adha yang dirahmati Allah, satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk juga salah satu Nabi, salah satu Rasul yang abdan syakur, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur.
setiap tahun dia menyelenggarakan di waktu seperti ini, yaitu membeli hewan kurban. Ia memotong kambing sebanyak 1.000 ekor kambing, kemudian 300 ekor domba dan 100 ekor unta. Tentu saja nilai yang cukup besar apabila kita konversi dengan nilai rupiah. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Ibrahim, apakah kau tidak sayang berkurban itu? Ibrahim menjawab, kambing-kambing ini, domba-domba ini, unta-unta ini milik Allah. Jangankan kambing, domba, unta, seandainya aku dikaruniai anak, kemudian Allah memintanya, maka akan aku korbankan. Begitulah sebuah riwayat menyebutkan, boleh jadi salah satunya adalah pemotongan hewan kurban atau Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, salah satu tagihan atas janjinya, atas nazar, atas ucapannya. Tapi tentu saja terlepas dari itu, merupakan sebuah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada akhirnya Allah gantikan dengan seekor kambing atau domba yang Allah bawa dari surga, yang kemudian menjadi syariat yang kita laksanakan setiap tahun, yaitu penyembelihan hewan kurban. Saudara hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hikmah kegiatan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, kegiatan penyembelihan hewan kurban atau berkurban, yaitu bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kata kurban dari kata-kata qoroba yang kurbanan, itu artinya mendekatkan. Orang yang rela berkurban ini adalah orang-orang yang hatinya dekat, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya merasa bangga mendengar penuturan dari panitia bahwasanya masyarakat atau jamaah Masjid Al-Ikhwan tahun ini bisa menyembelih sebesar 11 ekor sapi. Ini bukan bilangan yang kecil, tapi tentu saja dengan ikhlasan, kerelaan hati. Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada satu penghambaan sebelum kamu merelakan sesuatu yang kamu cintai. Salah satu adalah harta kita. Tidak jarang orang-orang yang merasa sayang ketika disuruh untuk berkorban, padahal boleh jadi mereka itu saat ini adalah orang-orang yang berlimpah hartanya, berkecukupan, tapi merasa bahwasanya dengan berkorban adalah sesuatu yang dikeluarkan, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah investasi yang tentu saja nanti keuntungan akan kita raih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah dari kegiatan kurban yaitu sebagai bentuk wujud nyata, sebagai manifestasi, sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, nikmat Allah begitu banyak setiap hari, setiap waktu, siang dan malam. Allah firmankan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan sebuah kenikmatan kepada Al-Kautsar begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita disuruh, diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh tidak akan mampu kita menghitungnya, karena nikmat Allah begitu banyak. Maka kata Allah, "Fasholli li rabbika." Maka sholatlah kamu. Sholat tentu saja bukan sholat yang artinya sholat 5 waktu, termasuk juga sholat Idul Adha. Fasholli, maka sholatlah kamu terhadap Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Dengan kata lain, kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Idul Adha, sholat sunnah, termasuk juga kegiatan berkurban. Ini ada sebagai wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istimewa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian saudara hadirin jamaah sholat Idul Adha yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari kegiatan kurban yaitu berbagi dengan sesama. Kita buat analogi, jika di hari raya Idul Fitri kita diperintahkan untuk bersedekah dan arti kata berzakat dalam bentuk
sangunya, dalam bentuk berasnya, maka di kegiatan Idul Adha ini adalah berkurban atau bersedekah dalam bentuk lompoknya, seolah-olah demikian. Kemudian kita baru merasakan kita ini bahagia ketika kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kebahagiaan yang sempurna adalah bahagia ketika kebahagiaan kita bagi kepada sesama, kepada orang lain. Rasanya tidak merasa bahagia kalau kita belum bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Itulah sehingga tidak ada lagi dengan kurban, tidak ada lagi kesenjangan si miskin, si kaya, si hina, si dina, si papa. Tidak ada yang termarginalkan di sini. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat dari hikmah kegiatan berkurban adalah kurban, menyembelih hewan kurban, memotong hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban. Ini merupakan sebuah simbolisme, yaitu menyembelih, memotong, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Kita ini dalam banyak waktu, dalam banyak kesempatan, terkadang mungkin kita lebih bengis daripada binatang, terkadang kita lebih egois dari binatang. Kita menjadi orang-orang yang culas, orang-orang yang curang, orang-orang yang menolong kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menolong dari belakang, menikam dari belakang. Itulah telunjuk lurus, kelingking berkait, ada aku di pandang, ada aku di pandang belakang. Itulah kita manusia yang terkadang tidak ada kesamaan antara kata dengan perbuatan. Dengan kegiatan menyembelih hewan kurban, maka ini kita akan memotong, menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada diri kita, di antara egoisme, bengis, kemudian curas, curang dan sebagainya. Saudara hadirin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkurban dengan penuh kerelaan. Sebab kata Nabi, man kana sa'atan falam yudhi, ini fal yamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Bahkan ada hadis yang lain yang menyebutkan fala yuqarribanna musallana. Jika ada di antara kita yang diberikan kelimpahan rezeki pada saat datangnya Idul Adha, kemudian dia tidak berkorban, fala yuqarribanna musallana, jangan engkau dekati tempat sholat kami. Bahkan ada hadis yang lebih keras lagi, fal yamut Yahudiyan atau Nasraniyan, silakan kamu mati, apakah kamu mati dalam keadaan Yahudi atau kamu mati dalam keadaan Nasrani. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkurban selama atau selagi masih ada kesempatan untuk berkurban. Selagi masih ada waktu dan belum terlambat, sebelum ajal datang menjemput ataupun sebelum dunia berakhir. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari yang tidak berguna. Suatu hari nanti, di hari kiamat, harta dan kekayaan yang kita miliki serta anak ini tentu saja tidak akan memberikan manfaat untuk kita. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti di hadapan Allah, di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, layan kamu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan faedah, tidak akan memberikan kegunaan harta-harta kita, bahkan anak-anak kita juga. Ya, harta sampai kita, kecuali orang-orang yang mengatakan biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang tidak membawa keburukan dan kemusikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Suatu saat nanti, apabila kita telah terbujur kaku di pembaringan sepi, terbungkus dengan selai kain kafan, tidak ada sesuatu pun yang menemani kita, tidak ada seorang pun yang menemani kita. Orang-orang hanya mengantarkan kita sampai ke pemakaman, kecuali hanya cacing-cacing tanah, suatu pemukiman yang gelap gulita dan menyedihkan, suatu tempat pertanyaan dan jawaban
alam kubur, alam barzah ataupun alam penantian, sampai nanti datangnya penipuan sangkakala pada dunia berakhir. Hari kiamat, hari bencana dan malapetaka, hari keberuntungan, hari kerugian dan penyesalan. Pada hari itu langit disibak menjadi terbelah-belah, matahari ditarik cahayanya hingga menjadi berantakan, bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat hingga hancur, lebur. Manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Neraka jahim pun dipasang dan dipanaskan. Api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Di atasnya terdapat siratal mustaqim, suatu titian panjang, suatu jalan yang menuju surga. Hari itu kita dibangkitkan kembali dari kubur kita. Hari itu para penguasa membenci atas kekuasaannya. Para orang-orang kaya membenci hartanya, para raja membenci mahkotanya. Orang-orang cantik membenci kecantikannya, orang-orang tampan membenci ketampanan. Semuanya tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk abdan syakura, orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang tidak termasuk golongan yang hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia sehingga kita merasa pelit untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian khutbah salat Idul Adha yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لا تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهم لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشفاعته في كل مكان ضطاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والقبح والوباء والسيوف والمختلفة
والأمراض والمحانة والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تعجل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.